Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan topik Sekemas atau Survei Kepuasan Masyarakat ingin menjelaskan hasil pekerjaan kami pada minggu yang ke-11, yaitu menjelaskan perbaikan dari database, perbaikan dari dokumen desain REST API, dan yang terakhir implementasi REST API yang telah kami buat tetapi belum keseluruhan. Sebelum kami menjelaskan hasil pekerjaan kami, perkenalkan nama saya Anji Ucolubis dengan NIM 12S19028 dan rekan saya. Nama saya Marwan Nabitpul dengan NIM 12S19008. Nama saya Agnes Sagita Lumban Tobing dengan NIM 12S19013. Nama saya Anugrah Simanjuntak dengan NIM 12S19039. Nama saya Agustina Hasibuan dengan NIM 12S19042. Baik, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan perbaikan dari database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan yang kami lakukan di database kami, yaitu Sekemas 1. Di sini ada beberapa fungsi, namun di antara beberapa fungsi ini ada dua yang kami perbaiki secara spesifik seperti itu, yaitu perbaikan pada tabel user dan perbaikan pada tabel kategori. Untuk perbaikan di user itu, kami hanya mengganti atributnya itu dari bahasa Indonesia menjadi ke bahasa Inggris. Seperti berikut. Lalu untuk yang kategoris, di sini kami menghapus atribut yaitu except. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan untuk perbaikan dari dokumentasi desain REST API. Nah, berikut merupakan dokumen dari desain REST API yang telah kami buat, dan untuk fitur yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk fitur yang pertama itu adalah login. Di sini resource URI-nya itu adalah login/login. Untuk bisnis prosesnya FR01 login. Untuk tujuannya itu enter the identity of user account and password to gain access right. Untuk responsible membernya yaitu saya sendiri Agustina Hasibuan dengan username GitHub @Agustina Hasibuan. Untuk apply rules-nya ada 3 yang kami gunakan, yaitu yang pertama, kedua, dan kelima. Yaitu untuk yang pertama forward slash, yaitu indicate resource hierarchical relationship. Untuk yang rule yang kedua no trailing forward slash. Untuk yang rule kelima use lowercase. Untuk HTTP verb-nya itu kami menggunakan post. Untuk authenticate yaitu yes with token atau anonymous access not allowed. Untuk user group-nya yaitu masyarakat dan staf kelurahan. Untuk hash payload datanya kami menggunakan JSON. Untuk itu password untuk emailnya itu adalah admin@gmail.com dan passwordnya adalah admin. Untuk apply rules-nya kami menggunakan rules yang ke-19 yaitu using post to read account. Untuk respon pertama untuk HTTP status code-nya kami menggunakan 200 OK, baru hash payload datanya yes menggunakan JSON. Untuk data structure-nya itu ada 3, email, password, dan link. Untuk emailnya admin@gmail.com, passwordnya admin, linksnya itu /dashboard. Untuk apply rules-nya kami menggunakan
rules yang ke-25, yaitu using 200 atau OK for the request incomplete. Untuk respon yang kedua, untuk HTTP status code-nya itu kami menggunakan 401, yaitu unauthorize, yaitu menggunakan maksud saya hash payload datanya yes, yaitu menggunakan JSON. Untuk data structure-nya itu error message, yaitu error message-nya itu your email or password is wrong, please try again. Untuk links-nya akan kembali ke login. Untuk apply rules-nya kami menggunakan rules yang ke-35, yaitu using 401 atau unauthorize for not having valid authentication credential for the request resource. Untuk HTTP links-nya yaitu register. Untuk URI-nya itu adalah /register. Deskripsinya, this link will direct with URI yaitu /register with to register page. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk FR yang kedua yaitu register, resource URI-nya yaitu /register. Untuk bisnis prosesnya itu FR02 register. Untuk tujuannya itu ya create and save the identify of the user to gain access right. Untuk repository member yaitu Anju Lewis. Untuk apply rules yaitu kami menggunakan yang pertama, kedua, dan kelima. Selanjutnya pada request ini menggunakan HTTP prep ataupun menggunakan metode POST ya dengan menggunakan authenticate. Untuk user yang dapat mengakses yaitu masyarakat dan staf kelurahan dengan menggunakan format JSON. Untuk data strukturnya ia akan membuat request dengan email, password, name, address, nick, phone number, role, gender, is_admin, create add, dan updated add. Untuk apply rules-nya menggunakan yang ke-19 yaitu menggunakan post to untuk membaca akun. Selanjutnya itu untuk responnya, terdapat respon yang pertama yaitu dengan status code 201 ataupun created menggunakan format JSON dengan data strukturnya seperti yang dari request dengan menambahkan links register. Apabila respon 1 berhasil, maka dia akan tetap di link register. Dia menggunakan apply rules yang ke-26 yaitu 201. Ada pula possible respon yang kedua atau kemungkinan respon yang kedua yaitu respon yang tidak berhasil ataupun error. Ini status code-nya yang 400 ataupun bad request akan menggunakan format JSON. Nanti data strukturnya yaitu keluar error message dengan message your data is not complete. Dan pada saat responnya ini terjadi, dia akan tetap berada di halaman register ataupun respon bad-nya ini akan di halaman register. Untuk apply rules-nya itu yang rule 34 yaitu 400 bad request. Dan terdapat juga HTOS links. Untuk hyperlink-nya dia untuk register ini dia memiliki links untuk register dengan URI/login. Untuk deskripsinya, this link akan mendirect with URI or register will lead to login page on to login to system. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini merupakan FR03 yaitu read profile. Untuk resource URI-nya adalah /dashboard/account. Bisnis prosesnya yaitu FR03 read profile. Tujuan dari ini adalah display the identity of user who have obtained access right. Responsible membernya adalah Agustina Siguan. Untuk apply rules-nya menggunakan rules yang pertama, kedua, dan kelima. Untuk request-nya, untuk HTTP verb-nya itu adalah menggunakan post. Untuk authenticate-nya, yes, with token anonymous access not allowed. Untuk user group-nya yaitu masyarakat dan staf kelurahan. Untuk hash payload datanya menggunakan format JSON. Untuk data structure-nya itu ada email, name, address, nick, phone number, role, dan gender. Untuk apply rules-nya menggunakan rules ke-19 yaitu using post to read an account. Untuk respon yang pertama,
HTTP status code-nya itu adalah 200 atau oke. Untuk payload datanya menggunakan format JSON. Untuk data structure-nya itu ada email, password, name, address, nick, phone number, role, gender, is underscore admin, create ad, update ad, dan linksnya tetap berada pada dashboard /account. Untuk penggunaan apply rules-nya itu menggunakan rules ke-26, yaitu using 200 atau oke for the request is completely. Untuk HTS link-nya menggunakan create profile. URI-nya /dashboard /account/edit profile. Untuk deskripsinya, this link will direct the masyarakat and staff kelurahan to the API to create and edit profiles. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk FR yang keempat yaitu update profile. Di sini ada resource URL-nya dengan /dashboard /account/edit profile. Untuk bisnis prosesnya yaitu FR4 yaitu create profile, update profile. Untuk tujuannya yaitu create and edit identitas dari user. Untuk responsible member yaitu Anjo Lubis. Untuk update rules-nya di sini menggunakan rules yang 1, kedua, dan kelima. Untuk request-nya ini membuat ataupun memiliki request dengan metode put ataupun untuk update. Dan untuk authenticate ya, untuk user group ini akan diakses oleh masyarakat dan staf kelurahan. Pada data structure-nya ini menggunakan JSON ya. Untuk yang dibuat request-nya itu ada email, name, address, dan phone number. Dan untuk update rules-nya ini menggunakan yang ke-21 yaitu menggunakan put untuk memverifikasi dari suatu data. Untuk yang possible member-nya ataupun kemungkinan respon yang dihasilkan pada create update profile ini ada respon yang pertama yaitu dengan status code 201 ataupun created dengan format JSON. Untuk data structure-nya dia akan mengupdate email, nama, address, phone number, dan dia akan untuk respon satu ini dia akan tetap di dashboard akun ataupun dia akan pergi ke dashboard akun. Untuk update rules-nya dia menggunakan rule yang ke-6 dengan menggunakan status code 201 untuk mengupdate data. Untuk respon yang kedua, atau kemungkinan respon yang kedua, dia terdapat respon yang kedua dengan status code 400 ataupun by request. Di sini dia menggunakan format JSON untuk menyampaikan errornya. Dia menggunakan error, your personal data is not complete. Dan dia akan terarah ke link dashboard, account, edit profile, ataupun tetap di halaman tersebut. Untuk respon yang kedua ini menggunakan rules yang ke-34 dengan menggunakan status code 400 yaitu by request. Untuk HTOS link pada update profile ini dia akan mengarah ke red profile pada URI-nya yaitu /dashboard /account. Untuk deskripsinya ini pada profile ini dia akan membaca ataupun meread profile yang telah tersimpan di database. Untuk FR selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu FR05 dengan judul create info keluhan dengan research URI yaitu /dashboard /info keluhan /create dengan bisnis proses yaitu FR05 create informasi keluhan. Adapun tujuannya yaitu make a keluhan masyarakat. Dengan responsible member saya sendiri Agnes Sagita Lumban Tobing dengan apply rules menggunakan rules pertama, kedua, dan kelima. Adapun request yang HTTP port-nya yaitu menggunakan post dan ya menggunakan autentikasi. Dengan user group ya adalah masyarakat dan menggunakan format JSON. Dengan data structure mengambil data ID, OPD underscore ID, kategori underscore ID, user ID, subject, slug, body, created ad, dan update ad. Dengan apply rules-nya menggunakan rule 19 dengan using post to create a new keluhan. Adapun responnya yang pertama yaitu HTTP status code-nya 201 created dengan payload data formatnya JSON, mengambil data struktur data yaitu ID, OPD underscore ID, kategori underscore ID, user underscore ID, subject, slug, body, created
_add dan update_add linknya berada pada /dashboard/info keluhan. Dengan apply rules-nya menggunakan rules 26 using 201 created for successful insertion. Dengan kemudian respon yang kedua menggunakan HTTP status code 400 atau BET request dengan format JSON data structure dengan error message your keluhan was not successfully added. Link yang berada pada /dashboard/info keluhan/create. Dengan apply rules-nya menggunakan rules 34 yaitu 400 BET request indicate a general failure that is caused by the user. Adapun HTOS links-nya akan menuju ke read keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan/slack dengan deskripsi this link will direct masyarakat to the API to show keluhan from masyarakat. Yang kedua, HTOS link yaitu HTOS link yang kedua menuju delete info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan/delete. Description-nya this link will direct masyarakat to the API to delete complaints that have been made by masyarakat. Yang ketiga, HTOS-nya menuju update info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan/slack/edit dengan description this link will direct masyarakat to the keluhan editing API page that the masyarakat has created. Kemudian FR06 yaitu read informasi keluhan. Dengan research URI yaitu /dashboard/info keluhan/slack dengan bisnis proses FR06 read informasi keluhan. Adapun tujuannya yaitu showing keluhan that have been made. Dengan responsible member Agnes Sagita Lumban Tobing menggunakan apply rules 1, 2, dan 5. Adapun request-nya menggunakan HTTP post dengan menggunakan autentikasi. Dengan user group yaitu masyarakat dan formatnya adalah JSON. Dengan data structure yaitu ID, OPD_ID, kategori_ID, user_ID, subject, Slack, body, created at, updated_add. Dengan apply rules menggunakan rules 19 using post to read keluhan. Adapun respon yang pertama yaitu menggunakan HTTP status data strukturnya yaitu ID, OPD_ID, kategori_ID, user_ID, subject, Slack, body, created at, updated at, dan linknya berada pada /dashboard/info keluhan/perihal biodata. Dengan apply rules dengan rules 26 using 200 OK for the request is completely. Dan HTOS links yang akan menuju create info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan/create dengan description this link will direct masyarakat to the API to make keluhan. Yang kedua akan menuju delete info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan/delete. Description-nya this link will direct masyarakat to the API to delete keluhan that have been made by masyarakat. HTOS links yang ketiga menuju update info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan/slack/edit dengan description this link will direct masyarakat to the keluhan editing API page that the masyarakat has created. Kemudian FR selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya FR yang ketujuh yaitu update info keluhan. Dengan URI-nya /dashboard/info keluhan/slack/edit. Dengan bisnis proses FR07 update info keluhan. Tujuannya adalah editing previously made by keluhan. Responsible membernya Marwani Claudia 10 dengan username GitHub 12S19008 Marwani Claudia. Apply rules-nya menggunakan rules pertama, kedua, dan kelima. Apply request-nya HTTP verb-nya menggunakan put, authenticate-nya yes with a token, anonymous access is not allowed. User group-nya adalah masyarakat, otherwise forbidden.
Payload datanya menggunakan format JSON. Data structure-nya ada ID, OPD ID, kategori ID, user ID, subject, slug, body, dan updated at. Apply rules-nya menggunakan rules ke-21, yaitu use input to update kekeluhan. Possible response-nya ada 2 respon. Respon pertama, HTTP status code-nya 200 created. Payload datanya menggunakan format JSON. Data structure-nya ada ID, OPD ID, kategori ID, user ID, subject, slug, body, created at, dan updated at. Dan jika respon 1 ini berhasil, nanti akan menuju link dashboard/info keluhan. Apply rules-nya menggunakan rules ke-26 using 201 auto created for successful updated. Selanjutnya respons yang kedua yaitu HTTP status code-nya 400 back request. Payload datanya menggunakan format JSON. Data structure-nya, error message-nya, your keluhan was not successfully edited. Dan link-nya nanti jika error dia akan kembali ke dashboard /info keluhan /perihal biodata slognya tadi /edit. Apply rules-nya menggunakan rules ke-34 using 400 bad request indicates a general failure that is caused by the user. HTOS links-nya ada 3. Yang pertama create info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan /create dengan deskripsi this link will direct masyarakat to the API to make a keluhan. Selanjutnya yang kedua, HTOS links-nya create info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan /log. Dengan deskripsi this link will direct masyarakat to the API to show keluhan that have been made. Yang ketiga ada delete info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan. Dengan deskripsi, this link will direct masyarakat ke keluhan page API where keluhan can be deleted. Selanjutnya, FR yang ke-8 ada delete info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan. Bisnis prosesnya ada FR08 delete info keluhan dengan tujuan untuk menghapus info keluhan yang sudah di-create sebelumnya. Responsible member-nya Marwani Claudia N. Dengan apply tools-nya, rules pertama, kedua, dan kelima. HTTP prop-nya menggunakan POST, authenticate yes with a token anonymous, if access is not allowed. User group-nya adalah masyarakat, yang lain nggak boleh. Payload datanya menggunakan format JSON. Data structure-nya ada ID, OPD ID, kategori ID, user ID, subject, slug, body, created at, dan updated at. Apply rules-nya menggunakan rules 19 using a post to delete keluhan. Responsnya cuma ada 1, yaitu HTTP status code-nya 201 created. Payload datanya menggunakan format JSON. Data structure-nya ada ID, OPD ID, kategori ID, user ID, subject, slug, body, created at, updated at. Dan nanti setelah berhasil akan ke link /dashboard/info keluhan. Apply rules-nya menggunakan rules ke-26 using 201 created for successful delete. HTOS links-nya ada 3. Yang pertama create info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan /create dengan deskripsi this link will direct masyarakat to the API to make keluhan. HTOS link-nya ada yang kedua ada read info keluhan dengan URI dashboard/info keluhan /slug dengan deskripsi this link will direct masyarakat to the API to show the keluhan that have been made. Yang ketiga ada update info keluhan dengan URI /dashboard/info keluhan /slug/edit dengan deskripsi this link will direct masyarakat to the keluhan editing API page that the masyarakat has created. Selanjutnya fitur ke-9 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan fitur ke-9 yaitu create OPD dan kategori. Result URI-nya questionnaire/create step 1. Bisnis prosesnya itu create OPD dan kategori, tujuannya untuk meng-create dan men-save OPD dan kategori. Responsible membernya saya sendiri, Anugrah Salome Semajunta. Apply rules-nya memakai rule pertama, kedua, dan kelima. Request-nya menggunakan method POST, authenticated-nya memiliki token.
User groupnya itu adalah masyarakat, dan hash payload datanya itu menggunakan JSON, dan data structure-nya itu seperti name, OPD ID, kategori ID, A1, A2, A3, A4, A5, create, add, dan update add. Apply rules-nya menggunakan rule ke-19 yaitu using post to create OPD and kategori. Baru terdapat respon. Respon pertama itu memiliki code HTTP code 201 atau create, hash payload datanya JSON. Baru data structure-nya name, OPD, ID, kategori ID, A1, A2, A3, A4, create A5, create add, update add, dan linknya itu menuju ke /questionnaire/create step 2. Kemudian apply rules-nya itu menggunakan rule ke-26 yaitu using 21 created for successful insertion. Baru terdapat respon kedua yaitu untuk yang bad request-nya memiliki HTTP status code 400 atau bad request, payload datanya JSON, dan data structure-nya itu memiliki error message yaitu OPD dan kategori not successfully edit. Leaks-nya itu /questionnaire/create step 1. Apply rules-nya itu menggunakan rules ke-34 using 400 bad request indicates a general failure that is caused by the user. Baru HTTPS linknya itu ke create questionnaire kedua atau yang memiliki URI /questionnaire/create step 2 itu deskripsinya adalah this link will direct the public atau masyarakat to the questionnaire creation API page to fill out the questionnaire. Baru selanjutnya adalah fitur ke-10 adalah create questionnaire, memiliki reset URI /questionnaire/create step 2. Basic prosesnya itu create questionnaire, tujuannya create and save questionnaire. Responsible membernya saya sendiri Anugrah Simanjuntak. Apply rules-nya menggunakan rule pertama, kedua, dan kelima. Terdapat request ini menggunakan method post, authenticated-nya memiliki token. User groupnya itu adalah masyarakat. Hash payload datanya menggunakan JSON, data structure-nya A1, A2, A3, A4, A5, create add, update add, dan memakai apply rules rule yang ke-19 yaitu using post to create questionnaire. Kemudian terdapat respon pertama itu menggunakan status code 21 atau create, dan payload datanya menggunakan JSON, data structure-nya A1, A2, A3, A4, A5, create add, update add, baru link /questionnaire/create step 1. Apply rules-nya menggunakan rule ke-26 yaitu using 201 atau created for successful insertion. Untuk respon yang kedua menggunakan HTTP status code yaitu 400 HTTP request. Payload datanya menggunakan JSON, dan structure-nya dia akan menampilkan error message questionnaire not successfully edit, dan links-nya itu akan kembali ke /questionnaire/create step 2. Apply rules-nya menggunakan rules ke-34 yaitu using 400 bad request indicates a general failure that is caused by the user. HTTPS link-nya itu adalah create, OPD, dan kategori. URI-nya itu /questionnaire/create step 1. Di sini deskripsinya itu dia akan kembali lagi setelah dia menambahkan, dia akan kembali lagi ke halaman create OPD dan kategori. Selanjutnya fungsi yang ke-11 itu adalah read questionnaire control. Research URI-nya /dashboard /questionnaire, atau bisa juga /categories atau /OPDs. Baru bisnis prosesnya itu adalah read questionnaire control. Tujuannya display a list of OPD and categories. Responsible membernya saya sendiri Anugrah Simanjuntak. Apply rules-nya menggunakan rule pertama, kedua, dan kelima. Request-nya memiliki HTTP form, itu post, authenticated-nya menggunakan token, user group-nya itu masyarakat, payload datanya itu menggunakan JSON, data structure-nya name, dan apply rules-nya menggunakan rule ke-19 yaitu using post to create OPD kategori N. Pernyataan. Possible responnya respon pertama. Di sini hanya terdapat satu respon aja karena ini adalah read. HTTP status code-nya itu 201 atau created. Payload datanya menggunakan JSON, data structure-nya name baru link /dashboard /questionnaire. Apply rule-nya menggunakan rule ke-26 using 201 created for successful insertion. HTTPS link-nya
questionnaire control create, URI-nya /dashboard/questionnaire/create. Description-nya, this link will direct masyarakat to the questionnaire creation API page to add OPD and categories. HTTPS link-nya, yang kedua delete OPD and kategori, itu URI-nya /dashboard/questionnaire. Description-nya, this link will direct masyarakat to the API page delete OPD and category to delete OPD and category that has been created. Dan selanjutnya adalah fungsi atau efek ke-12, itu create questionnaire control research, URI-nya /dashboard/questionnaire/create. Di sini bisnis prosesnya itu create questionnaire control. Tujuannya adalah untuk add OPD dan kategori. Responsible membernya saya sendiri, Anugrah Salma Simanjuntak. Apply rule-nya menggunakan rule pertama, kedua, dan kelima. Request-nya menggunakan metode post, authenticated-nya menggunakan token, user group-nya itu staff kelurahan, dan payload datanya itu menggunakan JSON. Data structure-nya terdapat name dan slug. Apply rule-nya menggunakan rule ke-19, yaitu using post to create OPD dan kategori. Terdapat dua respon. Respon pertama itu status code-nya itu 201 atau created menggunakan payload data JSON. Data structure-nya terdapat name, slug, link, dan link-nya itu adalah /dashboard/questionnaire. Apply rule-nya menggunakan rule ke-26, yaitu using 201 created for successful insertion. Dan untuk possible respon yang kedua itu memiliki HTTP status code 400 atau bit request, yang dimana dia memiliki payload datanya menggunakan JSON. Data structure-nya itu jika error akan terdapat error message, yaitu OPD and kategori not successfully added. Links-nya itu akan kembali ke /dashboard/questionnaire/create. Apply rule-nya menggunakan rule ke-34, yaitu using 400 by request indicates a general failure that is caused by the user. Terdapat HTTPS link-nya, yaitu read questionnaire control, URI-nya /dashboard/questionnaire. Description-nya itu this link will direct the masyarakat to the API reading OPD and category page, which will receive and read a list of all OPD and categories. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk FR yang ke-13 yaitu delete OPD dan kategori. Untuk URL-nya sendiri yaitu /dashboard/questionnaire. Untuk bisnis prosesnya yaitu FR 13 delete OPD dan kategori. Tujuannya yaitu delete deleting one OPD ataupun kategori. Untuk repository membernya itu Andrew Lubis dengan username GitHub Andrew Lubis. Untuk apply rules-nya ini menggunakan rule yang 1, 2, dan 5. Dan pada request pada FR ini memiliki metode post dengan authenticate menggunakan tokennya iya. Untuk user groupnya ini diakses oleh admin ataupun staf kelurahan. Untuk formatnya menggunakan JSON. Pada data structure-nya dia akan membuat request dengan name, slug, created add, dan update add. Untuk apply rules-nya ini menggunakan rules yang ke-19, yaitu menggunakan post untuk menghapus OPD dan kategori. Nah, pada kemungkinan respon yang pertama yaitu dengan status code 201 ataupun created menggunakan format JSON. Pada respon 1 ini dia akan menghapus name, slug, dihapus created, update, date, dan setelah dihapus apabila berhasil dia akan mengarah ke link /dashboard/questionnaire. Untuk apply pada respon pertama ini menggunakan respon yang ke-26 yaitu menggunakan 201 yaitu created for successful deleted. Untuk kemungkinan respon yang kedua yaitu dengan status code 400 ataupun by request menggunakan format JSON. Pada error message-nya dia ada OPD and kategori successful deleted. Apabila respon yang kedua ini ataupun respon yang error yang parah ini dia akan mengarah ke link /dashboard/questionnaire. Untuk apply rules-nya menggunakan yang keempat yaitu menggunakan status code 400 yaitu by request indicate and generate failure that is caused by the user. Untuk HTTPS link-nya ada dua, yaitu pertama create questionnaire control, URI-nya yaitu /dashboard/questionnaire/create. Untuk deskripsinya this URI relates to the create questionnaire which will add OPD dan kategori. Nah,
Untuk HTTPS yang kedua yaitu read questionnaire control, untuk URI-nya /dashboard/questionnaire. Untuk deskripsinya, this URI leads to read questionnaire which will receive and read a list of all OPD and kategori. Selanjutnya untuk yang functional requirement yang ke-14 yaitu read questionnaire. Untuk URI-nya yaitu /dashboard/admin view questionnaire. Untuk business prosesnya yaitu FR12 yaitu read questionnaire, yaitu tujuannya displaying a questionnaire that has been filled in by masyarakat. Responsible member dan user lubis dengan username GitHub dan user lubis. Untuk API rules yang digunakan yaitu 1 dan 2 dan 5. Dan terdapat juga request-nya menggunakan metode host, authenticate yes menggunakan token. Untuk user group ataupun yang dapat mengakses yaitu staf kelurahan atau admin. Untuk formatnya menggunakan JSON dengan membuat request name, OPD, kategori, A1, A2, A3, A4, A5, created add, dan update add. Jadi nanti dia akan membuat read untuk yang itu, name sampai update add. Dan menggunakan rules yang ke-15 yaitu menggunakan post. Untuk possible responnya, dia hanya terdapat satu respon, yaitu dengan HTTP status 200 ataupun OK. Menggunakan format JSON, dia akan menampilkan atau meread name, OPD ID, kategori ID, A1, A2, A3, A4, A5, created add, updated add, dan apabila dia berhasil meread, dia akan terarah ke links dashboard, admin view questionnaire, dan upload ke 6 yaitu menggunakan ROS1. Untuk kartu linknya dia tidak memiliki gara-gara dia hanya tidak memiliki hyperlinknya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kemudian FR yang selanjutnya adalah FR15 dengan read informasi keluhan view dengan research URI yaitu /dashboard/info keluhan admin/slack dengan bisnis proses yaitu FR15 read informasi keluhan view dengan bisnis proses dengan tujuan yaitu show keluhan made by masyarakat dengan responsible member Agnes Gita Lomban Tobing menggunakan apply rules yaitu 1, 2, dan 5. Adapun request dengan HTTP verb yaitu post dan menggunakan autentikasi. Dengan user group yaitu staf kelurahan dengan format payload data yaitu menggunakan JSON. Dengan data structure yaitu ID, OPD underscore ID, kategori underscore ID, user underscore ID, subject, slug, body, created underscore add, dan update underscore add. Menggunakan rules yaitu 19 using post to read keluhan. Dengan possible responnya yang pertama yaitu HTTP status code 200 dengan format JSON. Adapun data strukturnya yaitu ID, OPD underscore ID, kategori underscore ID, user underscore ID, subject, slug, body, created underscore add, updated underscore add dengan berhasil akan mengakses link /dashboard/info keluhan admin /perihal biodata dengan apply rules menggunakan rules 26 using 200 OK for the request is completely. Dengan HTTP links akan menuju delete info keluhan admin dengan URI /dashboard/info keluhan admin dengan description this link will direct staf kelurahan to the API to delete keluhan from masyarakat. FR selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. FR selanjutnya itu FR ke-16 ada delete informasi keluhan view dengan URI /dashboard/info keluhan admin. Bisnis prosesnya FR16 delete info keluhan view dengan tujuan delete the info keluhan that has been made by the masyarakat. Responsible membernya saya sendiri. Apply rules-nya menggunakan rules pertama, kedua, dan kelima. Pada request-nya menggunakan metode post dengan authenticate yes with a token, anonymous access is not allowed. User group-nya adalah status kelurahan dan format payload datanya adalah JSON dengan data structure ada ID, OPD ID, kategori ID, user ID, subject, slug, body, created add, dan updated add. Apply rules-nya menggunakan rules 19 using a post to delete a keluhan. Responsnya hanya ada respon pertama
dengan status code-nya 201 created. Menggunakan payload data JSON, data strukturnya ada ID, OPD ID, kategori ID, user ID, subject, slug, body, dan linknya ini jika berhasil akan menuju ke /dashboard/info keluhan admin. Apply rules-nya menggunakan rules ke-26, using 201 created for successful delete. HTS list-nya hanya ada satu, yaitu menuju ke create info keluhan admin dengan URI/dashboard/info keluhan admin/log. Deskripsinya, this link will direct staff keluhan to the API to show keluhan made by masyarakat. Dan fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan FR17 yaitu logout, yaitu resource URI-nya. Yaitu /logout bisnis prosesnya FR17 logout. Tujuannya itu logout of account. Untuk responsible membernya itu saya sendiri Agustina Sibuan. Untuk apply rules-nya menggunakan 3 rules, yaitu yang pertama, kedua, dan kelima. Request itu menggunakan untuk authenticate-nya yes with token atau anonymous access not allowed. User grupnya yaitu masyarakat dan staff kelurahan. Untuk payload datanya menggunakan JSON. Untuk apply rules-nya menggunakan rules yang ke-19 yaitu using post to quit account. Untuk respon pertamanya itu HTTP status code-nya menggunakan 200 yaitu OK. Payload datanya menggunakan JSON. Untuk data structure-nya itu yaitu email, password, dan link-nya mengarah ke /login. Untuk apply rules-nya menggunakan rule yang ke 26 yaitu using 200 atau OK for the request is completely. Untuk HTS link-nya login. Untuk URI-nya itu adalah /login. Serta deskripsinya, this link will direct the masyarakat and staff kelurahan to the API login page. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan ataupun mengimplementasikan untuk implementasi REST API yang telah kami buat. Namun pada implementasi kali ini hanya sebagian yang masih berhasil. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan untuk pada request read user. Pada request read user ini dia menggunakan method get dengan link HTTP 127.0.0.8000 dia dari IP/users. Sebelumnya untuk kodenya, pada kodenya untuk yang user tadi dia membuat controllernya dengan menggunakan public function user. Nah, untuk $user dari tabel user, dia akan mengambil semua data yang akan memberikan respon menggunakan format JSON pada $user. Dan dibuat juga untuk routes-nya itu di av.php. Di sini dibuat routes menggunakan method get pada /users yang tadi ada di postman/users. Dia akan dari controller API controller dengan menggunakan function user. Maka setelah di send dia akan memberikan status OK ataupun status 200. Mengatakan berhasil, dia akan menginput ataupun men-read semua data-data yang ada di user yang terdapat pada body ataupun ini terdapat ID hingga ke is admin tersebut yang diambil dari tabel users.
Untuk request selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada pada role masyarakat dengan fitur read info keluhan. Menggunakan metode get dengan URL http://.0.0.1.8000/API/info keluhan. Sebelum desain, saya akan menunjukkan code-nya. Public function info keluhan. Info keluhan diambil dari tabel info keluhan. Selanjutnya return response menggunakan format JSON info keluhan. Selanjutnya pada API-nya route get info keluhan, API info keluhan, kelas dari info keluhan. Selanjutnya ketika kita mengklik tombol send, akan keluar keluhannya dengan autornya. Selanjutnya request-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang read questionnaire. Di sini read questionnaire menggunakan metode get. Baru ini adalah URL-nya http://1.7.0.1.8000/API/questionnaires. Jadi sebelum kita mengirimnya, kita akan melihat controllernya terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat dulu kelas API questionnaire controller, extend controller, baru public functionnya questionnaires, dollar questionnaire, baru dollar questionnaire ini menuju ke dollar questionnaire all, baru akan kembali atau return ke respon dollar questionnaire yang menggunakan JSON. Baru kemudian kita akan melihat ke route-nya. Kemudian kita send dan dia keluar statusnya itu adalah 200 atau oke, dan ini adalah bodinya, ini adalah data yang terdapat pada database, yaitu ID, name, OPD ID, kategori ID, A1, A2, A3, A4, A5, klik add, update add, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan read keluhan view untuk admin, yaitu dengan metodenya yaitu get dengan URL http://1.7.0.1.28000/API/info keluhan. Sebelum desain, pada code-nya yaitu kita lihat controllernya menggunakan kelas API info keluhan controller, extend controller dengan public function diambil dari info keluhan dollar info keluhan, menggunakan dollar info keluhan menuju ya sama dengan dollar info keluhan dengan return respon formatnya JSON. Kemudian
pada rootnya API.php-nya yaitu root get info keluhan API info keluhan controller dengan kelas info keluhan. Maka setelah desain akan mengeluarkan status code status 200 atau OK, yaitu successful, dengan meread data yang ada di body yang diambil dari usernya. Demikian penjelasan tugas yang telah kami buat. Jika ada kesalahan kata-kata atau perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.